warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua dan Sekretaris Sidang, Promotor dan juga para penguji. Kemudian yang kita muliakan pimpinan yayasan dan para pimpinan perguruan tinggi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jakarta. Unismu Jepara, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Karena sama-sama J depannya. Ya, selamat Saudara Ahmad Saifuddin ya, dengan percaya diri tadi mempresentasikan hasil penelitiannya, dan saya kira penelitian ini menarik. Yang pertama tadi Anda menggambarkan, dan itu juga sudah Anda tuliskan dalam disertasi, bahwa agak berbeda relasi antara Sunni Syiah dan Barat yang relatif smooth, meskipun ada riak-riak kecil kata Anda tadi, dibandingkan dengan relasi Syiah Sunni di tempat lain, termasuk Anda menyebut-nyebut Yogyakarta tadi. Ada banyak variabel tadi yang Anda sebutkan menjadi faktor, tapi saya ingin Anda menyarikan variabel-variabel itu menjadi satu kata kunci. Satu kata kunci keberhasilan relasi yang baik antara Syiah Sunni di Jepara, sehingga kita bisa merekomendasikan kata kunci itu di komunitas yang lain. Apa kata kunci setelah Anda pelajari semua? Kata kuncinya inklusivitas, Bro. Inklusivitas itu kalau dijelaskan gimana? Keterbukaan. Artinya meskipun secara internal mereka punya keyakinan, tetapi ketika sudah berelasi dengan eksternal, mereka tetap punya pandangan yang terbuka. Jadi kalau Prof. Mukti Ali dulu itu bilang agreement. Baik, inklusivitas ya, keterbukaan. Nah, kemudian ketika kita kaitkan dengan corak pendidikan yang dikembangkan oleh komunitas Syiah di Jepara itu, lalu itu menjadi keunggulan yang seperti apa? Jadi competitive advantage-nya itu di mana? Ya. Komunitas Syiah di Jepara salah satunya aspek keunggulan yang bisa kita contoh, dalam arti bisa kita mungkin duplikasi di daerah lain. Jadi mereka mulai dari pengasuh pesantren sampai nanti santrinya itu memang semuanya itu bisa ya, berelasi dengan membawa tadi paradigma multikultural. Jadi menghargai nilai-nilai budaya. Sehingga ini yang barangkali ya, misalnya di Sampang, mengapa konfliknya itu kemudian menjadi manifest? Ya karena dari kelompok minoritas maupun mayoritas itu ada sikap eksklusif. Mungkin itu, Pak Dokter. Jadi ada tahlil bisa, ya, jagen bisa, ya, nakik bisa, ya. Tidak ada sekat teologis sama sekali. Itulah inklusivitas tadi. Baik, Saudara Permovendus, sekarang ini banyak kita kembangkan dan dengungkan ya model-model pendidikan semacam pendidikan Islam modern, pendidikan Islam inklusif, pendidikan Islam multikultural, pendidikan Islam pluralis mungkin. Nah, berdasarkan hasil penelitian Anda, kira-kira Anda bisa mengusulkan atau mempromosikan model pendidikan yang seperti apa ya? Oke, terima kasih Pak Dokter. Jadi saya sebenarnya ingin melengkapi dari apa yang sudah ditulis oleh Hon mengenai religious multiculturalism. Jadi multikulturalisme religius. Ini yang membedakan dengan karakteristik multikulturalisme liberal Arab Barat. Sehingga menempatkan bahwa paradigma untuk memahami keberagaman itu tidak tercerabut dari nilai-nilai agama masing-masing. Jadi ada religious multiculturalism itu. Ya itu kan dalam konteks kajian sosiologi agamanya. Kalau itu dibawa ke konteks pendidikan Islam, itu model pendidikan Islamnya lalu apa sebutannya atau seperti apa? Kalau itu belum terpikir, Bro. Oke. Jadi tidak lanjut di riset. Ya. Nanti di
diajukan ke Kitab Dimas. Siap. Ya, ini yang terakhir ini. Kalau Prof. Arif masih tersisa 2 menit, saya insya Allah 3 menit. Saya lihat Anda ini mengampu mata kuliah 10. Ada 10 mata kuliah yang pernah Anda ampu. Anda ini ahli. Tapi sebagian besar memang pendidikan Islam. Kalau obat itu aspirin murah tapi apa? Ada 2 mata kuliah ya, ada N1 dan Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau penelitian Anda ini diintegrasikan dalam 2 mata kuliah ke N1 dan mata kuliah Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, kira-kira apa ya nilai yang bisa menjadikan 2 mata kuliah ini menjadi lebih bermakna, menjadi lebih kontekstual dan seterusnya. Terima kasih. Di Unisnu Jepara, karena mata kuliah Aswaja dan Keilmuan adalah mata kuliah wajib universitas, maka salah satu amanah yang diberikan oleh Bapak Rektor kepada saya adalah mengampu 2 mata kuliah tersebut. Ada materi-materi yang sangat relevan dengan disertasi ini, misalnya mengenai firqah najiyah atau terminologi kelompok Islam yang selamat. Itu ternyata itu tidak bisa kita klaim hanya satu-satunya Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya, nah kita harus mewacanakan misalnya Syiah itu juga punya dalil mengenai firqah najiyah perspektif mereka. Kemudian ke-NU-an kita bisa melihat dari nilai-nilai misalnya sikap kemasyarakatan NU, ada tawassut, tawazun, tasamuh, amar ma'ruf nahi munkar, dan adalah. Nah, itu juga bisa kita jadikan referensi dari bagian disertasi ini untuk mengenalkan mahasiswa tentang sikap toleran, pandangan moderat, dan lain-lain. Dan satu lagi, untuk mata kuliah yang spesifik di dalam prodi PAI, ada mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Islam, dan salah satu topik itu sudah saya masukkan di bagian dari disertasi ini untuk disampaikan ke mahasiswa. Jadi sangat bermanfaat ya, baik akademik maupun insya Allah. Terima kasih Prof. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.